Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tapi mohon maaf kalau materinya sangat sebentar sekali karena memang waktunya sangat-sangat mepet sekali teman-teman. Baik, kita masuk saja, kita langsung ke materinya, yaitu adalah materi yang diambilkan dari kitab Mukashafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin itu. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita langsung masuk pada pembahasannya, yaitu adalah al-ishqi, kerinduan. Kemudian syaukun oleh orang Indonesia juga dimaknai sebagai rindu. Cuman mereka orang Indonesia secara terjemah tidak bisa membedakan apa bedanya syaukun dan iskun. Ini ada sedikit perbedaan secara insting ataupun secara intuisi antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Untuk bahasa Indonesia, iskun itu artinya rindu. Rindu yang ketika bertemu maka semakin rindu, itu namanya iskun. Kalau saukun adalah kerinduan yang apabila sudah bertemu dengan orang yang dirindui maka rindu itu sudah selesai, sudah menghilang, itu namanya saukun. Seingat saya begitu, kira-kira demikian. Jadi kalau salah tinggal dibalik secara pengertian. Baik teman-teman, sekarang yang akan saya tekankan yaitu adalah kisah antara Zalikho ataupun Zulaikho dengan Nabi Yusuf mengenai kerinduan ini. Jadi rindu dan cinta secara kecondongan, secara ketertarikan ataupun keterikatan sebetulnya lebih kuat rindu teman-teman dibandingkan cinta. Kira-kira begitu menurut pengertian bahasa Arabnya. Maka kita masuk pada kisahnya Zalikho dan Nabi Yusuf. Dikatakan di sini bahwa alataro ila Zalikho balaga biha min mahabbati Yusuf alaihi salam an dahaba maluha wa jamaluha. Kita bisa melihat semuanya, kita sudah bisa menyaksikan bahwasanya betapa kuatnya kecintaan Zalikho dan Nabi Yusuf, ataupun betapa kuatnya kerinduan Zalikho kepada Nabi Yusuf, di mana saking kuatnya kerinduan itu Zalikho ini sampai rela mal dan jamalnya, yaitu kekayaan dan kecantikannya, memudar begitu saja hanya karena mempertaruhkan kerinduan kepada Nabi Yusuf. Dikatakan di sini bahwa Zalikho itu merupakan orang yang begitu kaya, sangat kaya. Bahkan saking kayanya, apabila ada orang berkata kepada Zalikho, misalkan fulan, Mbak Zalikho, saya barusan ketemu dengan Yusuf misalkan, maka fulan ini akan langsung diberi uang oleh Zalikho, yang mana uang itu bisa menjadikan fulan adalah orang yang sangat kaya raya, kira-kira begitu. Maka semua kekayaannya digunakan oleh Zalikho ataupun Zulaikho atas nama Nabi Yusuf, kira-kira begitu, sampai pada akhirnya Zalikho ini menjadi orang yang sangat miskin. Wa idza rafa'at ra'saha ila sama ra'at isma Yusuf. Dan saking rindunya ataupun saking cintanya Zalikho kepada Nabi Yusuf, maka apabila Zalikho mendongakkan kepala dan memandang pada bintang yang ada di atas langit, maka di dalam bintang itu tertuliskan nama Yusuf, seakan-akan begitu menurut pandangan Zalikho. Kalau kita yang memandangkan tidak mungkin, karena memang tidak ada cinta di dalam diri kita, katakanlah begitu. Andaikan ada cinta, sama saja seperti yang dialami oleh Zalikho. Dilanjutkan, waruya annaha lamma amanat tazawwajat bihi, bahwa ketika Zalikho sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian menikah dengan Nabi Yusuf, maka Zalikho ataupun Zulaikho ini infaradat anhu wa takhallat lil ibadah. Malah Zulaikho menghindar daripada Nabi Yusuf dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya sebelum menikah, seakan-akan tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali yang ada cuman Yusuf oleh Zalikho. Perasaannya Zalikho demikian. Tetapi akhirnya ketika Zalikho telah berhasil menikah dengan siapa namanya,
Yusuf, maka pada akhirnya Zalikha malah menghindar dari Nabi Yusuf dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana yad'uha ila firasihi. Suatu ketika Nabi Yusuf mengajak Zalikha ataupun Zulaikha ke tempat tidurnya, maksudnya untuk melaksanakan hubungan suami istri. Tetapi Zalikha ini menolak atau menunda sampai datangnya waktu malam. Jadi diajak siang, tunggu dulu, nanti malam saja. Kemudian selanjutnya ketika sudah nyampe pada waktu malam, maka Zalikha menundanya sampai pada siang harinya. Jadi malamnya, besok aja lah. Nyampe besoknya terus, nanti malam aja terus begitu. Sampai pada akhirnya terjadilah dialog pendek antara Nabi Yusuf dan Zalikha, di mana waqalat, dimulai dari Zalikha, waqalat ya Yusuf, innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu, fa amma idza araftuhu fama abqat mahabbatuhu mahabbatan li siwahu wa ma uridu bihi badalan hatta wa ma uridu bihi badalan. Sampai di sini. Kata Zalikha, wahai Yusuf, sebelum aku mengenal Tuhan, memang betul aku sangat benar-benar mencintaimu, sangat ataupun sungguh-sungguh menyayangimu. Tetapi setelah aku mengenal Tuhan dan sudah mencintai Tuhan, maka kecintaanku kepada Tuhan tidak sedikit pun menyisakan cinta kepada selain Tuhan. Jadi kecintaanku, rasa cinta di dalam hatiku saat ini sudah habis, sudah sepenuhnya terkuras hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu bihi badalan, dan aku tidak mengharapkan hal yang lain kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala laha innallaha jalla dzikruhu amarani bidzalik wa akhbarani annahu mukhrijun minka waladaini. Jadi apa yang dikatakan oleh Zalikha ini ditentang ataupun dilawan oleh Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf berkata, wahai Zalikha, sebetulnya aku mengajakmu ke tempat tidur bukan atas keinginanku, bukan karena berlandaskan nafsu, tetapi Allah lah yang menyuruhku, dan Allah memberi kabar bahwa suatu saat nanti akan ada 2 anak yang lewat dari dirimu, lahir dari dirimu, dan 2 anak itu kelak akan menjadi nabi, kedua-duanya akan menjadi nabi. Faqalat amma idza kana Allah taala amaraka bidzalik wa ja'alani tariqan ilaihi ila akhirih. Kata Zalikha, loh, ya kalau memang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, saya selayaknya dan sepantasnya untuk mengikuti apa yang memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fa indaha sakanat ilaihi. Oleh karena itu seketika Zalikha langsung kembali ke perasaan yang normal lagi kepada Nabi Yusuf, sehingga terjadilah hubungan suami istri, dan kemudian hari nanti ada beberapa anak ataupun 2 anak yang dituliskan di sini yang lahir dari Zalikha, dan anak itu menjadi seorang nabi. Kira-kira hanya itu saja. Jadi kisah ini mengisahkan bahwa cinta itu, teman-teman, adalah sesuatu yang bersifat anugerah dan tidak bisa dikendalikan, dan bisa dibayangkan bahwa cinta pada seseorang, cinta pada makhluk bisa menjadikan kita seakan-akan adalah orang gila, apalagi mencintai Khalik atau zat yang menciptakan makhluk. Tentulah hal itu bisa menjadikan kita lebih gila lagi daripada sekedar kita mencintai manusia. Kira-kira seperti itulah kira-kira kesimpulan daripada kisah Zalikha dan Nabi Yusuf ini. Selanjutnya, qala al-imam fi ihyaihi, Imam Al-Ghazali memberikan pesan di dalam kitab Ihya-nya, manidda'a arba'an min ghairi arba'in, barang siapa yang mengaku memiliki 4 hal tanpa memiliki 4 hal yang lain, maka dia adalah seorang pembohong. Yaitu manidda'a hubbal jannah walam ya'mal bit-ta'ah fa huwa kadzdzab. Orang yang katanya mencintai surga tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu adalah pembohong, kadzabun.
Wa man idda'a hubban nabi wa lam yuhibba al ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab. Yang kedua adalah orang yang mengaku cinta Nabi, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mencintai ulama, tetapi tidak mencintai fuqara, maka orang itu adalah kadzdzab. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu adalah manidda'a al khaufa minan nar walam yatruk al ma'asi fa huwa kadzdzab. Yang nomor 3 adalah orang yang katanya takut masuk neraka, yang katanya menghindari api neraka, tetapi dia masih melakukan maksiat, berarti orang itu adalah kadzdzabun, seorang pembohong. Wa manidda'a hubballah, yang terakhir wasaka minal balwa fahuwa kadzdzab. Orang yang katanya cinta Allah, katanya aku tidak ada di dunia ini kecuali Allah yang satu, katakanlah demikian, tetapi ketika mendapatkan musibah dia masih saja mengeluh, suka mengeluh atas musibah yang diderita, ataupun ada cobaan yang sedang melanda, kemudian orang itu mengeluh begitu saja, berarti orang tersebut adalah kadzdzab. Kama qalat Rabi'ah, sebagaimana yang dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza la umri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kira-kira demikianlah ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.